Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Saya hadir lagi ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Sangat spesial. Pagi hari ini saya pagi-pagi ke tempat sahabat Mas Gojali Esa. Beliau ini seorang advokat yang menurut saya cukup berani karena terakhir kasus yang dia tangani itu menyangkut HB Hamengkubuwono ke-7 ini. Yang saya lihat banyak advokat di Jogja ini tidak berani menangani kasusnya yang menyangkut Sultan Hamengkubuwono ke-7 ini. Selamat berjumpa Mas Gojali. Selamat berjumpa lagi Pak Argo. Mas Gojali, ini Gimana, terus Pak terang Argo? saya sangat appreciate dengan sampean. Meskipun Anda bolak-balik Jogja Kudus ya. Iya, Ya, ini Anda cukup berani kemarin sebagai kuasa hukumnya atau membela kasusnya Mas Triyanto Prastowo Hamengkubuwono ke-7 itu ya. Itu menurut Anda sekarang ini praktek hukum di Indonesia khususnya di Jogja, menurut Anda itu sudah sesuai dengan negara hukum nggak kita ini? Apa masih negara kekuasaan ini menurut Anda? wah ini pertanyaannya Pak Argo ini memancing-mancing ini. Aduh, ya kalau pada dasarnya Pak ya ini kalau menurut saya secara pribadi, Ya, ya hukum masih menganut pada aturan Pak. oh gitu ya. Ya, Hukumnya ya, toh. ya. Prakteknya seperti apa? Ya, saya tanyakan. Itu. Nah, kalau ada hukum yang istilah tumpul ke atas tajam ke bawah, Ya, itu kan ya dari manusia sendiri Pak ya. ya, ya. Dari perilaku namanya. Manusia Perilaku. Indonesia pada umumnya dan Jogja Ya, khususnya itu ya. Ya, perilaku daripada sistem. Ya, Sistem yang mana kalau masih ada campur tangan penguasa kan ya repot ya Pak. ya, 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 ya. Kan gitu. Ya, ya. Nah kita ini kan gini, kita bicara normatif saja. Ya. Saya bicara secara objektif bagaimana seorang praktisi hukum menjalankan profesi sebagai advokat. Ya seharusnya kalau kita mensikapi melihat terkait perkara Raden Mas Triyanto Prastowo yang kemarin disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta itu. Kan ada 3 pasal ya, dakwaan kan dari jaksa itu. Meskipun tuntutannya akhirnya cuma 1 pasal itu ya. Ya 1 pasal itu aja lemah ya Pak. Jadi dakwaan 3, tuntut 1 pasal itu lemah sekali. Yang terungkap di persidangan. Seharusnya hakim dalam melihat peristiwa persidangan yang mana satu Pak ya, saksi pelapor yang menyampaikan bahwa pelapor tidak punya itikat niat untuk melaporkan terdakwa. Ya. Jelas, artinya di sini itu kan artinya hukum ini sudah gak jalan Pak. Ya. Yang mana kalau di pasal 378 pasal 99 penipuan itu Pak yang dimaksud penggelapan penipuan, di situ kan harus ada korban Pak. Ya. Di sini kan nggak ada korban. Ya kan? Ya. Yang mana yang dimaksud dengan korban dari pelapor, dia nggak merasa, nggak punya itikat untuk melaporkan, nggak punya niat untuk melaporkan. Artinya kan ada pihak lain, orang lain yang mendompleng di dalam perkara ini. Ya. Artinya menstruanya tidak ditemukan itu ya. Tuh, disitulah makanya saya bilang hakim itu kan dalam persidangan, dalam memutuskan perkara itu kan punya etika Pak. Etika hakim di dalam memutuskan suatu perkara. Nah, yang lama bagaimana hakim itu dalam memutuskan suatu perkara itu satu dia harus mempunyai 3 dasar, satu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Nah, di sini ada nggak? Di situ kita melihat karena kenapa? Saya masuk pada
ini sudah masuk ke ranah bagaimana seorang etika dan perilaku hakim dalam memutuskan perkara itu, Pak. Gitu. Nah, kalau dari segi secara substansi perkaranya jelas memang tidak masuk dari semua saksi-saksi juga. Ya. Juga alat bukti juga tidak didukung yang kuat. Kan begitu kan? Tidak ada ya. Nah, tapi hakim kan punya kewenangan sendiri bagaimana dia memutuskan suatu perkara yang mana alat bukti tidak perlu tertulis. Cukup kesaksian saja ya silahkan. Ya kan? Artinya kalau dengan adanya seperti itu akhirnya masyarakat lalu berpikir, wah sistem hukum kita ini tidak berpihak pada kebenaran gitu ya. Saya makanya saya bilang 3 asas ini kan harus dipatuhi oleh majelis hakim, Pak. Ya kan? Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Bermanfaat enggak untuk orang lain ini? Ya kan? Nah, terus artinya apa? Pedoman perilaku itu tidak hanya seperti 3 tadi ya. Jadi ada tidak memihak, imparsial artinya. Nah, terus independen. Terutama ini independen, Pak. Independennya ini loh, Pak. Hakim ada nggak rasa independen sini? Tanpa ada tendensi, tanpa ada penekanan, tanpa ya kan? bengkong ke kiri maupun bengkong ke kanan ya, ini, atau bengkong Pak. ke atas atau ke bawah gitu. Terus, dia harus berpedoman pada hukum acara. Gitu. Makanya kita sangat sulit, Pak. Selama ini memang sangat sulit ya. Kecuali selama pengalaman saya bersidang di pengadilan agama beda, Pak. Memang kalau kita melihat ya secara jurisprudensinya ya, secara faktual, legal standingnya hukum itu kan menganut pada hukum acara ya, Pak ya. Ya kan? Bagaimana kalau ini sudah memenuhi hukum acaranya dianggap itu udah benar kan gitu. Tapi dibalik itu lah kan gitu. Perilaku lain gitu ya. Yang disembunyikan, yang dimanipulasi, alat bukti yang dikamuflase, ya kan? Lah ini yang membuat rusaknya hukum kebenaran itu di situ. Oke, terima kasih Mas Ghazali. Nanti lain kali saya akan datang lagi karena persoalan ini cukup ruwet ini. Matur nuwun, Mas. Terima kasih, Pak Argo. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus beritakan, Anda yang bijaksanakan. Sampai jumpa.